Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ignatius Dikati Janarko dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PLP saya di SD Negeri Gedung Agung. Yang pertama saya akan membacakan visi misi di SD Gedung Agung tersebut. Yang pertama, visi terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi santun dan budi pekerti. Yang selanjutnya misi terciptanya sekolah yang berwawasan luas, berbudi pekerti luhur, rasa iman yang kuat dengan budaya kerja mantap, dan yang terakhir berorientasi pada mutu dengan dasar kebersamaan dan kekurangan. Yang selanjutnya adalah tujuan SD Negeri Gedung Agung. 1. Dapat mengamalkan agama dari hasil proses dan pembiasaan dalam bertindak santun dalam berperilaku. Yang 2. Meraih prestasi akademik maupun non-akademik minimal tingkat kecamatan. Yang selanjutnya menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya keempat, menjadi sekolah yang disegani dan diminati masyarakat. Yang kelima, mempunyai hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan warga masyarakat termasuk lingkungan setempat. Yang selanjutnya saya akan membacakan struktur organisasi di SD Gedung Agung. Di SD Gedung Agung memiliki kepala sekolah yang bernama Bu Sumarsi, sekretaris Dewi Kartikawati, dan bendara Sudirman Sadiran maksud saya. Pramuka Imam Taufik, Kerohanian Nur Sodik, UKS dan Olahraga Supriyati, Koperasi Sri Martinah, Kesenian Dewi Kartikawati, Kebersihan Supriyati, Pembantu Umum Maniso. Selanjutnya saya akan membacakan daftar siswa yang ada di SD Negeri Gedung Agung. Jumlah siswa kelas 1 sebanyak 12, laki-laki berjumlah 11 dan perempuan berjumlah 1. Jumlah siswa kelas 2 sebanyak 23, laki-laki berjumlah 12 dan perempuan berjumlah 11. Dan selanjutnya kelas 3 memiliki 24 siswa, laki-laki berjumlah 11 dan perempuan berjumlah 13. Kelas 4 memiliki 16 siswa, laki-laki 8 dan perempuan 8. Selanjutnya kelas 5 memiliki 17 siswa, laki-laki berjumlah 12 dan perempuan berjumlah 5. Selanjutnya kelas 6 memiliki 25 siswa berjumlah 16, laki-laki dan perempuan berjumlah 9. Saya akan membacakan hasil kegiatan PLP 1. Yang pertama adalah mendeskripsikan kultur sekolah. Kultur sekolah di SD Gedung Agung adalah setiap pagi guru akan menunggu peserta didiknya di samping gerbang. Saat peserta didik masuk akan bersalam-salaman dengan gurunya. Selanjutnya siswa harus turun dari sepeda dari gerbang menuju tempat parkiran dengan menuntun sepedanya. Tidak lupa selama dalam perjalanan siswa diwajibkan untuk 5S. Dan setiap pagi sehabis bersalam-salaman di dekat pintu gerbang, siswa mencuci tangannya di depan kelasnya masing-masing. Air keran itu pun berada di dekat tanaman, sehingga bisa cuci tangan sekaligus kita bisa menyiram tanamannya. Lalu selanjutnya, setiap mengawali pembelajaran, guru akan membimbing siswanya untuk berdoa terlebih dahulu. Sehabis berdoa, siswa biasanya diajak untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan maupun lagu-lagu wajib untuk menambah semangat dalam belajar. Yang selanjutnya adalah kegiatan rutin yang ada di SD Negeri Gedung Agung. Pembiasaan 4S, senyum, sapa, salam, dan salim. Selanjutnya berdoa sebelum pelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembiasaan menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempatnya. 4. Menyanyikan lagu-lagu nasional sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang selanjutnya melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Melaksanakan kegiatan senam bersama setiap hari Selasa dan Jumat. Dan melakukan kegiatan Jumat bersih, melaksanakan kegiatan gosok gigi, cuci tangan, potong kuku tiap hari Sabtu. Dan selanjutnya melaksanakan kebersihan lingkungan kelas setiap hari sesuai jadwal piket yang berlaku. Selanjutnya mengucapkan salam, menyapa dengan spontan kepada guru dan teman. Yang selanjutnya berpakaian secara lengkap, rapi sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang selanjutnya merayakan hari besar agama. Itulah beberapa kegiatan wajib yang ada di sekolah
SD Negeri Kedung Agung. Saya akan mendiskusikan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, peraturan tata tertib siswa Sekolah Dasar Negeri Kedung Agung. 1. Kehadiran siswa. Siswa hadir di sekolah lebih awal sebelum jam pelajaran dimulai. Biasanya tidak dapat hadir 30 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Terlambat masuk sekolah, lapor kepada kepala sekolah atau guru BK. Yang kedua adalah pakaian. Mengenakan seragam sekolah merupakan bagian dari tata tertib ini. Hal ini dilakukan secara ketat, mulai dari ketentuan bentuk, ukuran, atribut, dan yang dikenakannya. Secara umum setiap sekolah memiliki kebijakan masing-masing untuk menentukan seragam yang dikenakan beserta didiknya. Seperti halnya di Negeri Kedung Agung sebagai berikut. Yang pertama, siswa wajib menggunakan pakaian yang bersih, sopan, rapi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hari Senin dan Selasa memakai seragam putih merah. Hari Rabu dan Kamis memakai pakaian identitas sekolah. Hari Jumat dan Sabtu memakai pakaian seragam pramuka. Selanjutnya, memakai pakaian olahraga pada kegiatan olahraga. Pakaian dilengkapi dengan ikat pinggang warna hitam. Bersepatu dengan kaos kaki warna hitam dan sepatu warna merah. Pada waktu upacara mengenakan topi warna merah. Ke sekolah tidak memakai perhiasan. Selanjutnya di ruang kelas, masuk kelas dengan berbaris rapi dengan tertib. Duduk pada kursi yang telah ditentukan dengan tertib. Sebelum dan sesudah pelajaran didahului dengan berdoa bersama. Tidak gaduh saat pembelajaran. Yang selanjutnya pada waktu istirahat berada di luar ruangan. Selanjutnya adalah pergaulan. Bergaul dengan semua warga sekolah, bersikap sopan santun. Yang kedua, menghargai kepada yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Selanjutnya, berjumpa dengan guru dan sesama saling tegur sapa. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Kedung Agung sangat baik dalam melayani peserta didiknya. Sekolah memberikan sarana dan prasarana yang lengkap terhadap peserta didiknya, seperti halnya memberikan sarana buku, ruang kelas, sumber daya manusia yang mumpuni, dan media pembelajaran lainnya, sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. SD Negeri Kedung Agung juga sangat peduli terhadap lingkungan. Dibuktikan dengan adanya banyaknya tumbuhan di lingkungan sekolah yang menjadikan lingkungan sekolah tersebut asri, sehingga membuat rasa aman dan nyaman bagi siswa dan warga sekolah. Dan sikap yang ditunjukkan guru-guru SD Negeri Kedung Agung sangatlah ramah dan terbuka kepada siapapun, sehingga peserta didik tidak merasa canggung dan peserta didik akan merasa nyaman. Hal ini dapat membuat siswa meningkatkan kualitas belajar di SD Negeri Kedung Agung. Dari segi prestasi, SD Negeri Kedung Agung sudah mempunyai banyak prestasi yang membanggakan yang diraih oleh siswa maupun gurunya. Hal ini menunjukkan bahwa SD Negeri Kedung Agung mempunyai mutu yang baik dan dapat dibanggakan. Tidak hanya peduli dengan lingkungan, guru dari SD Negeri Kedung Agung sangat menanamkan cinta tanah air dan patriotisme kepada siswa-siswanya. Dengan cara sebelum belajar, siswa menyanyikan lagu Indonesia, dan setelah pembelajaran, siswa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Hal ini memperkuat patriotisme dan rasa hormat kepada pahlawan-pahlawan pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kepada peserta didik di SD Negeri Kedung Agung. Dan yang terakhir adalah saran. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, saya ingin memberikan saran kepada SD Negeri Kedung Agung atas satu hal, yaitu untuk menambah fasilitas lab komputer. Hal ini guna menunjang media pembelajaran yang lebih baik dan dapat bersaing dengan sekolah lainnya, dan juga menambah ekstrakurikuler lainnya yang dapat menunjang minat dan bakat siswa lebih maksimal dari sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi PLP 1 di SD Negeri Kedung Agung dari saya. Bila ada kurang dan salah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.